PDAM Delta Tirta Sidoarjo membutuhkan anggaran sebesar 600 miliar rupiah lebih untuk membangun jaringan pipa baru. Tujuannya agar kuota air bersih dari Umbulan 2 sebesar 1.200 liter per detik bisa terserap maksimal. Nilai rupiah ini tertuang dalam rencana bisnis atau Renbis yang dibuat badan usaha milik daerah tersebut yang saat ini tengah dibahas Pansus PDAM DPRD Sidoarjo. Dana tersebut rencananya diperoleh dari penambahan penyertaan modal dari APBD Sidoarjo tahun 2022 dan 2023. APBN, Dana Alokasi Khusus atau DAK dan pinjaman daerah. Dalam rapat kerja yang dilakukan Jumat 12 November 2021 siang tadi terungkap, PDAM meminta dana APBD sebesar 59,6 miliar rupiah di tahun 2022 dan 87,51 miliar rupiah di tahun anggaran 2023. Selain itu, mereka juga akan mengambil dana APBN sebesar 66,51 miliar rupiah, DAK sebesar 72,8 miliar rupiah, dan pinjaman daerah sebesar 37,75 miliar rupiah. Padahal saat dilantik beberapa waktu lalu, Dirut PDAM Delta Tirta Dwi Hari Suryadi berjanji akan mendatangkan investor untuk mensuplai pembiayaan pembangunan jaringan pipa baru. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa saya hanya mengambil dari investor, tetapi semua sumber saya akomodasi. Dari APBN ya, dari APBD ya, dari DAK ya, dari investor pula. Nah, untuk program penyerapan air umbulan, ini kita harus membangun pipa-pipa, baik pipa JDU, pipa distribusi, sampai ke SR. Nah, itu total yang dibutuhkan untuk menyerap semua 1.200 liter per detik itu adalah 603 M. Nah, 603 M itu dibagi-bagi, ada yang APBD, ada yang APBN, ada yang DAK, ada yang PDAM, ada juga dengan pinjaman daerah. Nah, ini sudah diskemakan dan sudah menjadi komitmen bersama antara pusat, daerah, PDAM, dan provinsi. Untuk dari 600 itu yang kemudian diambil dari dana investor berapa? Nah, untuk yang investor, kami fokuskan untuk yang menjadi tanggung jawabnya PDAM. Itu untuk tahun 2022-2023, mulai dari 2021, itu kurang lebih ada 200-an M. Nah, dengan 200 M kan nggak mungkin, karena PDAM tidak mempunyai dana sebanyak itu, maka dari itu kami libatkan investor untuk bisa bekerja sama. Sementara itu, Ketua Pansus PDAM Muhammad Nasik menyatakan, Pemkab Sidoarjo pasti akan menyetorkan dana sebesar 147 miliar rupiah tersebut ke kas PDAM sebagai bentuk komitmen yang sudah dijalin sebelumnya. Hanya saja pihaknya tidak begitu saja melepas uang rakyat sebesar itu jika tidak ada komitmen kuat dari PDAM untuk membangun performa menjadi lebih baik di masa mendatang. Di antaranya, angka tingkat kehilangan air atau TKA, cakupan layanan dan kontribusi laba ke kas daerah, serta peningkatan kualitas layanan pada pelanggan. Dengan potensi modal yang akan kita berikan sedemikian besar, 154, maka setidaknya harus cakupan jaringan, ya misalnya yang jaringan harus nambah. Ya, yang selama ini mungkin 47%, ya kan, itu setidaknya 2 tahun, 3 tahun ke depan ya harus tembus 60% lah misalkan gitu kan ya. Demikian juga dari sisi pendapatan daerah yang hari ini masih 9 bahkan terakhir 7 kalau nggak salah itu, ke depan ya sudah harus meningkat ya kan ya, setidaknya proporsional dengan peningkatan modal ya. Kalau modalnya naik dari 170 M ditambah 154, hampir 100%, maka kenaikan pendapatan logikanya juga harus 100%, ya kan gitu kan ya, itu ya, setidaknya itu. Nah, dari sisi layanan, saya pikir sudah tidak boleh lagi ada alasan-alasan misalkan keluhan masyarakat airnya keruh, kemudian keluarnya
ya kayak gitulah ya kan ya, lambat banget, susah banget ya. Itu sudah harus tidak boleh, sudah harus berkurang. Bila perlu dipakai aja sistem fokus di zona-zona tertentu misalkan. Di mana apakah Waru 1, Waru 2 atau Sidoarjo atau mana, itu sebagai percontohan ya, yang seluruh cakupannya, TKA-nya, layanannya menjadi maksimal sehingga menjadi guidance dari wilayah-wilayah kerja dari PDAM yang lain. TKA berapa targetnya? Sekarang masih 36 ya kan ya. Ini sungguh tidak masuk akal sebenarnya kan ya, TKA 36 2021 ini. Tahun 2022 harapannya itu kalau versi mereka turun menjadi 35 ya kan, 35 34 ya. Kalau kami sih kalau bisa ya harus ditekan sampai 20 ya kan. Dengan angka yang besar sedemikian rupa itu kan ya harus juga ada gerakan yang revolusioner, gerakan radikal, apalagi mereka jajaran direksi baru, semangat baru kan ya. Terkait permintaan tersebut, Dirut PDAM menyatakan target capaiannya hingga berakhirnya masa jabatannya di tahun 2026 mendatang. Kami, seperti yang di Renbis yang sudah kami tuangkan dalam rencana bisnis, itu untuk tahun 2026 nanti, yang saat ini cakupan layanan untuk PDAM di Sidoarjo ini baru 40% mengcover kebutuhan masyarakat di Sidoarjo. Itu nanti tahun 2026 itu saya targetkan 60%. TKA-nya? TKA yang saat ini 36, nanti di tahun 2026 itu kami targetkan 25%. Kontribusinya Pak? Kontribusi terhadap PAD. PAD di total dari tahun 2021 akhir ini sampai tahun 2026 itu sebesar 44 M. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Yalu Puspaningtyas melaporkan untuk DNN TV.